Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang banyak hal ya. Ini merupakan rumus-rumus yang sering nanti digunakan, terutama nanti berhubungan dengan angka, kemudian dengan jam, dan kemudian dengan tanggal. Yang berhubungan dengan angka di sini, kemarin kita sudah belajar tentang sum, count, min, max, itu fungsi statistik secara umum. Nah, sekarang kita lebih ke detail lagi. Di sini ada nanti namanya mod atau modulus kalau pernah melihat di internet atau pernah membaca mendengar. Ada int, ada round. Kalau kita artikan di sini yang pertama modulus itu adalah sisa hasil bagi. Nanti saya akan jelaskan. Sisa hasil bagi. Kemudian kalau int adalah menghilangkan di belakang koma. Karena kita perlu melakukan ini. Kemudian yang terakhir ada round. Round digunakan untuk membulatkan. Oke. Menghilangkan belakang koma dengan membulatkan itu beda. Nah, kita contohkan di sini sekarang. Yang pertama di soal ini, bagilah kolom poin dengan angka 9. Ini pembagian biasa. Nah, nanti tentunya Anda akan melihat angka-angka seperti ini ketika nanti Anda mengolah data antara di perusahaan atau misalnya di tempat kerja atau tempat magang. Nah, siapa tahu ketemu angka seperti ini, suruh membagi ini dengan 9. Kita tahu kalau pembagian 9 itu nanti hasilnya akan banyak nanti koma-komanya, kalau terutama angka-angka yang tidak pas ya. Nah, di sini hasilnya 9 sekian di bawah. Sekarang kita ingin mencari yang kedua ini, mencari modulusnya. Yang saya bilang tadi, modulus adalah mencari sisa hasil bagi. Nah, mod itu adalah sisa hasil bagi. Sisa hasil bagi. Ini mod, kemudian ada numbernya. Nah, di sini saya contohkan ya. Mod, kemudian ada numbernya, angkanya ini, pembaginya adalah 9. Apa artinya ini? Apa artinya ini? Mod number 9. Ini adalah di divisor nih, pembaginya. Sisa hasil bagi ini misalkan saya punya 10 kita bagi 7. Nah, kalau kita lihat misalkan 10 dibagi 7 itu sama dengan kan 1 ya, 1, sekian gitu. Ada sisa enggak? Sekarang kita supaya hasil itu bulat, tidak boleh 1, sekian. Kalau bisa kita kalkulator pasti akan 1, sekian. Saya ingin hasilnya bulat, A1. 1 sisanya adalah 3. Nah, 3 inilah yang nanti disebagikan adalah mod. Ya. Sisa 3 ini nanti adalah mod. Misalkan lagi, angka yang sama, 20 dibagi 7 sama dengan 2. Sisa 6. Inilah mod. Kita tetap paku nanti berapa hasilnya? Ya, 20 bagi 7 kan nanti 14, sisanya itu adalah 6, supaya pas 20 gitu. Kita tetap paku berapa hasilnya nanti? Ya, yang jelas yang kita perlukan adalah sisa hasil bagi ini, 6 gitu. Kalau misalkan 9,5 kita bagi 7 gitu. Hasilnya tetap 1, sisanya adalah 2,5. 2,5. Nah, ini yang kita cari gitu. Apa fungsinya mencari ini? Salah satu contohnya adalah begini. Misalkan sekarang itu adalah hari Senin, misalkan ya. Sekarang itu hari Senin. Sekarang hari Senin. 3 hari lagi itu hari apa? Kita bisa saja menghitung gitu. 3 hari lagi itu adalah berarti Senin ditambah 3 berarti Selasa, Rabu, Kamis. Berarti 3 hari lagi adalah hari Kamis. Masih kita bisa hitung. 7 hari lagi hari Senin. Ya. 8 hari lagi hari Selasa. Kita masih bisa hitung kalau yang sedikit. Bagaimana kalau misalnya 50 hari lagi? 50 hari lagi. Itu hari apa gitu. Nah, inilah nanti kita gunakan fungsi dari mod itu. Artinya 50 dibagi 7. Kenapa 7? Karena hari itu ada 7. 7 hari. Itu adalah nanti kalau misalnya kita adalah 7 sisa 1. Sisa 1. Ya. 50 bagi 7 kan 7. 49, 7 kan 49, sisa 1. Nah, sehingga 1 hari lagi. Nah, nanti akan berubah jadinya 1 hari lagi adalah hari Selasa.
Sehingga 50 hari lagi dari, jika sekarang Senin, 50 hari lagi itu adalah hari Selasa. Salah satu digunakan untuk mencari mode. Mode ini digunakan mencari ini gitu. Contoh yang sederhana. Nah, ini sepatu diperlukan, ini adalah mode gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini 9 bagi 9 ya 1 hasilnya. Sisanya 0 gitu. Kalau misalnya sini 13,4 dibagi 9 ya 1. Sisanya adalah 4,4 gitu. Ini sisanya. INT itu apa? INT itu adalah untuk menghilangkan di belakang koma. Ya. Menghilangkan belakang koma itu bukan berarti membulatkan. Ya. Kalau INT ini, INT dari misalkan INT dari, kalau kita lihat ini 1,9 itu hasilnya adalah 1. Berapapun di belakang koma dia akan hilangkan. Ya, kalau misalnya kita ingin membulatkan, misalnya kalau kita membulatkan berarti kan 1,9 kita bulatkan jadi 2 gitu misalkan. Tapi enggak, INT itu berapapun di belakang koma akan dihilangkan. Gitu. Sehingga nanti hasilnya 1. Nah, contohnya di sini. INT ini tadi hasil ini kita hilangkan sekarang belakang koma ini misalkan ya. Ya ini bagi T koma ya, hanya satu parameter saja ya, untuk INT. Nah, jadi INT tinggal number saja. Ingat ya, menghilangkan di belakang koma. Menghilangkan di belakang koma. Nah, berikutnya yang bawah ada round. Nah, round ini baru membulatkan. Pembulatan itu nanti ada yang plus, ada yang minus gitu. Nanti parameter yang Anda berikan itu akan mempengaruhi nanti hasilnya, plus atau minusnya itu. Rumusnya tetap sama. Rumusnya tetap sama di sini. Misalkan di sini adalah kita ulang mulai dari round 0 ya. Round 0. Number digit. Nah, di sini fungsinya itu adalah round ya. Number di sini ada number digit. Nah, round itu membulatkan. Ya. Kalau plus 2, nah misalnya saya ingin plus 2, itu adalah menyisakan 2 digit di belakang koma. Ya. Misalkan 2 digit belakang koma. Kalau plus 2, kalau misalnya plus 3 berarti 3 digit belakang koma. Kalau 0 berarti pas di koma. Ya. Kalau minus 2 berarti membulatkan 2 digit di depan koma. Di depan komanya. Nah, kita coba lihat di sini angkanya. Ini misalkan adalah 250, 510,589. Ya, ini walaupun kebalik ya. Komanya pakai titik. Round ini parameter kedua harus diisi 0 gitu. Ya. Parameter kedua harus diisi. Nah, dia akan menghilangkan di sini, membulatkan yang di belakang koma ini. Di koma 000 gitu. Artinya round 0 ya. Ini 50 jadi 50,000 dan seterusnya. Nah, berikutnya di sini kalau round plus ya. Kalau round plus misalkan ini misalkan plus 2, contohnya kan contoh adalah plus 2. Di sini kita hasilkan round ini kemudian plus 2. Dia akan mengambil 2 angka di belakang koma ini. 59, 35, 12, 45, 23 dan seterusnya. Yang sisanya itu adalah 0. Bagaimana kalau round min? Round ini kita isikan minus 2 ya. Dia akan di depannya gitu. Kapan ini dipakai round min ini? Misalkan Anda punya gaji ya. Kalau misalnya Anda punya gaji, punya ada PPh-nya misalkan, di hasilnya pasti tidak bulat gajinya.
Nah, misalkan Anda punya gaji sekian, tidak mungkin nanti ada uang 10 sen, itu nggak ada. 10 rupiah itu nggak ada. Sehingga kan dibulatkan ke depan. Jadi 250, 500. Ini juga sama, 175, 200. Jadi akan lebih gampang nanti untuk pemberian uangnya ini. Ini contoh saja penggunaan dari roundnet. Ya. Jadi yang tepat jadi mod, INT, sama round. Itu ketiga bedanya. Nah, sekarang contoh soal yang ketiga. Ini sekarang penerapannya gitu. Ini penerapannya. Tanggal di dalam komputer itu sebenarnya ada sebuah angka. Gitu. Sebuah angka artinya dia punya nilai. Ketika misalkan nanti Anda, misalkan ini adalah 1 ya. Ini kan angka 1. Angka 1 kalau Anda format jadi tanggal, dia akan 11900. Jadi tanggal awal di komputer, tanggal pertama kali itu adalah 1900. Kalau misalnya saya ganti dengan 2, ya, dia jadinya tanggal 2 gitu. Sehingga sebenarnya setiap hari itu akan bertambah 1 ya. 1 di dalam angka itu artinya adalah 1 hari. Nah, sehingga ketika tanggal ini sebenarnya dia adalah berapa hari dari tanggal awal itu gitu. Ini sebenarnya berupa angka ini. Kalau Anda format general dia adalah ini sekian hari dari tanggal awal komputer. Nah, kita sekarang mencari kode hari. Ya, kode hari ini di sini sudah ada penjelasannya. Adalah modulus dari tanggal pembaginya 7. Artinya gini. Dari tanggal awal komputer sampai tanggal ini itu kira-kira berapa sisanya berapa? Kita gunakan mod di sini, kemudian pembaginya 7. Pembaginya 7. Nah, pembaginya 7 ini nanti formatnya pakai general biar kelihatan. Berarti ada 5 hari sisanya. Dari tanggal awal komputer sampai tanggal sekian ini adalah 5 hari sisanya. Nah, kalau pembagi 7. Nah, sekarang kalau pembaginya 5 gimana? Sama juga. Mod dari ini 5 pembaginya. Nah, nanti formatnya diganti general. Ini 1. Nah, jika sisa hari itu adalah 0, berarti dia hari Sabtu. Jika sisa hari yang 1, berarti hari Minggu dan seterusnya. Nah, kode ini sudah kita dapatkan. Kode ini sudah kita dapatkan. Sekarang mencari hari ini. Nah, sekarang di sini Anda gunakan rumus VLOOKUP. Kuncinya kode hari ini. Ya. Kemudian tabelnya itu adalah ini. Absolute. Kita ambil kolom yang kedua hari. Ya. 0. Nah, kalau misalnya Anda tidak percaya, coba dites nanti. Masukkan tanggal lahir Anda, benar nggak hari ini hari apa? Sesuaikan nanti di sini. Kemudian berikutnya, kalau pasaran juga sama. VLOOKUP kuncinya adalah ini, kode pasaran. Tabelnya adalah ini, absolute. Ambil kolom yang ketiga. Ya, isikan 0. Ya. Nah, ini. Saya sudah coba tanggal lahir saya dan itu sudah benar. Silahkan dicoba. Ini teori tentang modulus INT round. Nanti penerapnya mungkin akan banyak sekali ya. Tidak seperti if kemarin kan if seperti itu gitu. Tapi sekarang ini penerapannya akan ada banyak nanti contoh kasusnya. Coba yang latihan 1 ya. Coba latihan 1 sih. Tadi sudah saya berikan ya. Jadi tanggal sebenarnya dia berupa angka. Jadi kalau misalnya Anda kurangkan 2 buah tanggal ya nanti hasilnya angka. Kalau ada formatnya pakai general. Nah, coba dibandingkan di sini. Di sini ada jumlah hari. Dari tanggal piutang 5 November ini sampai tanggal hari ini. Tanggal hari ini adalah tanggal 10 Januari 2006. Jadi dari tanggal ini sampai tanggal ini kira-kira berapa hari? Tinggal kita lihat kurangkan saja. Ini dikurangkan ini. Yang standarnya ya. Berarti dia adalah 66 hari. Ini adalah hari yang sebenarnya. Karena nanti kalau misalnya Anda lihat di dalam sebuah bulan, ada bulan yang 31, ada yang 30, ada yang 28 untuk Februari dan seterusnya. Ini hari yang sebenarnya. Hari yang sebenarnya. Nah, kalau misalnya Anda copy bawah, mungkin di sini agak beda. Ya, ini kenapa error? Karena ini adalah kurang absolut. Jadi kalau Anda sudah pelajari sebelumnya, ini kurang absolut. Dia agak beda dengan bawah. Ini bukan salah. Bergantung keinginan Anda nanti ya. Kalau Anda ingin mencari hari yang sebenarnya, Anda tinggal kurangkan saja biasa. Kurangkan tanggal yang akhirnya, dikurangkan tanggal awal. Tetapi sekarang kalau berhubung dengan piutang itu ya, kalau misalnya Anda nanti pelajari itu nanti hutang itu adalah 30 hari gitu. Jadi 1 bulan itu 30 hari. Apapun nanti itu 30 hari. Kalau misalnya Anda telat, berarti telatnya 30 hari. Telat 1 bulan 30 hari. Walaupun misalnya di bulan Januari, Februari, Maret dan seterusnya. Nah, di sini sehingga
1 tahun itu nanti kita 360 ya, bukan yang sebenarnya 365,25 kan harusnya kalau sekarang, tapi di dalam hitung rumusan hutang piutang itu biasanya 30 hari gitu. Nah, supaya nanti 1 bulan dihitung 30 dan setahun dihitung 360 hari, kita gunakan nih rumusnya namanya days 360. Ingat ya, ini sesuaikan dengan keperluan Anda gitu ya. Kalau menghitung hari yang sebenarnya, Anda tinggal kurangkan. Nah, start date-nya berarti adalah tanggal awal ini. Ya, tanggal awalnya. Nah, ini start date tanggal awalnya, kemudian berikutnya adalah tanggal akhirnya. Nggak di sini isi absolut. Ini 65. Ini 65 dihitung 1 bulan itu 30 hari semua. Nah, ini kira-kira nanti gunakan. Tapi saya tidak menyalahkan yang tadi, kalau Anda pakai tadi tidak masalah. Tergantung kebutuhan. Nah, kebetulan ini soalnya adalah untuk mencari yang hari yang 30 hari dihitung 1 bulan. Berikutnya belum jatuh tempo. Belum jatuh tempo adalah 30 hari, maka tampilkan nilai piutang. Nah, jika kalau belum lewat 30 hari, itu artinya 30 hari ini ikut. Ya, berarti lebih kecil sama dengan, jika jumlah hari lebih kecil sama dengan 30, maka tampilkan nilai piutang. Selain itu, 0. Ya, strip itu maksudnya 0. Selain itu 0. Ya. Kemudian berikutnya lewat 30 hari. Nah, jika lewatnya ada 2 syarat, lebih dari 30 dan kurang dari 61, sehingga ada N. Jika ini lebih dari 30 dan ini kurang dari 61, maka tampilkan nilai piutang. Selain itu 0. Nah, itu 0. Ya. Juga sama, saya tidak terlalu karena ini sudah bahas di if-nya. Kalau misalnya Anda lupa, silahkan dipelajari lagi yang if. Jika ini lebih dari 60 dan ini kurang dari 91, maka tampilkan nilai piutang. Selain itu 0. Ya, yang terakhir jika lebih dari 90 hari. Ini lebih dari 90. Ulang kita yang selain itu 0. Ini tinggal di sum ya. Sum di sini. Ini juga sama, saya copy. Ini juga sama di sum. Ya. Formatnya saya isikan nomor. Persentase itu maksudnya adalah masing-masing ini dibagi ini. Jadi 1 juta dibagi ini dibagi ini. Ya, sama hasilnya. Nah, ini kita bagi dengan ini. Supaya nanti ketika copy kanan dia tidak berubah, kita nasikan absolute. Ya, biar satu-satu buat rumusnya. Nah, itu kira-kira untuk yang latih 1. Nah, jadi penerapnya adalah di sini tadi. Poinnya kita tambahkan sini adalah days 360. Latihan 2. Latihan 2 di sini jumlah waktu kerja di sini rumus sekian. Nah, ini ada rumus jam keluar dikurangi jam masuk kali 24. Ini nanti akan ada terus-menerus, tapi akan diajarkan lagi mencari ini. Ini adalah untuk mencari selisih jam. Ya, selisih jam. Kenapa dikali 24 ini? Kalau saya bilang tadi, kalau 2 tanggal dikurangkan dia satuannya hari, ingat ya. Kalau misalnya 2 tanggal 5 dikurangi tanggal 1, hasilnya adalah 4 hari. Nah, begitu juga ketika Anda mengurangkan jam, satuannya itu adalah hari. Saya kurangkan jam 12, saya kurangkan jam 18, saya kurangkan dengan jam 12. Hasilnya kan adalah 6. Tapi bukan, hasilnya adalah nanti hari. Jadi misalkan begini, jam 16, 18 dikurangi jam 12.00 ya. Saya kurangkan ini. Ini saya kurangkan dengan ini ya. Nah, formatnya general biar kelihatan. Inilah 0,25. Nah, 0,5 ini dapat dari mana? 0,25 hari ya. Ini satuannya hari. Sehingga supaya jadi jam berapa? Kita kan perlu jamnya, berapa jam selisih ini. Dikalikan 24. Makanya nanti untuk merumuskan, kalau misalkan mengurangkan 2 buah jam, itu harus dikalikan dengan 24. Nah,
Sampai kita dapat berapa jam sih dia bekerja, berarti dia bekerja selama 6 jam. Nah, ini rumusnya, jumlah waktu kerja sama dengan, ditulis saja rumusnya, jam keluar dikurangi jam masuk dikali 24. Tapi ingat nanti, untuk sekarang mungkin di sini diberitahukan di sini rumus, tapi nanti untuk berikut silahkan kurangkan kedua jam ini, itu berarti nanti rumus sudah siap seperti ini, dikali 24. Lihat ya, ini adalah 11,5 jam, artinya 11,5 jam, bukan 11 jam 50 menit. Ini artinya 11 jam 30 menit. Jadi 11,5 jam. Jam kerja normal. Jam kerja normal adalah 8 jam per hari, gitu ya. Jika kurang dari 8 jam, maka jam kerja normal. Jam kerja normal adalah jam waktu kerja sendiri. Jika ini kurang dari 8, maka jam kerja itu sendiri, selain itu 8. Ya, sesuai dengan maksudnya begini, jika misalnya dia kurang, dia akan munculnya jam waktu kerja itu sendiri. Tetapi jika lebih, berarti otomatis munculnya 8. Jam kerja lembur adalah jam kerja dikurangi jam kerja normal. Ya, ini tidak ada kesulitan harusnya. Upah kerja pokok. Nah, ambil dari sini. Tabelnya berjejer ke samping, ke kanan. Berarti kita gunakan horizontal lookup. Kuncinya adalah golongan ini, golongan. Tabelnya ini absolut, kita ambil baris yang kedua. Ya. Upah kerja pokoknya. Total upah tinggal isi jam kerja normal dikali upah kerja pokok ditambah 1,5 gitu ya. 1,5 nanti kalau bahasa Indonesia berarti satunya pakai komanya, pakai koma biasa khusus ini ya. 0,5 dikali upah kerja lembur. Upah kerja lembur itu jam kerja lembur ya, maksudnya jam kerja lembur. Salah ini. Salah klik tadi. Jam kerja normal dikali upah kerja pokok ditambah 1,5 kali upah jam kerja lembur kali upah kerja pokok. Ya, untuk yang soal nomor 2. Penelitian 3. Penelitian 3 lanjut. Ini agak ribet. Karena nanti di sini sudah disediakan kolom bantuan. Artinya ini memang ribet. Ini memang ribet. Nanti kalau Anda mengerjakan soal pun, kalau misalnya tidak bisa dalam satu rumus sekaligus, boleh nanti dipisah-pisah seperti ini, kolom bantuan. Masa kerja langkah 1, kurangkan antara tanggal laporan dengan tanggal kerja. Saya ingat langkah 1 ya. Kurangkan antara tanggal laporan ini, absolut, dikurangi tanggal kerja. Ya. Ini adalah hari ya, langkah 1 adalah hari. Total hari. Absolutnya belum. Berarti dia bekerja 889 hari. Ya, 889 hari. Langkah kedua, ya, bagilah hasil 30, ambil hasil bulan saja. Berarti ini kita bagi 30. Tapi ambil bulan saja, yang di belakang koma dihilangkan. Ini pembaginya 30. Ya. Jadi 29 bulan. Ini adalah bulan. Ya. Ini adalah bulan. Tadi ini adalah hari. Berarti dia kerja selama 29 bulan. Gitu. Sekarang mencari tahunnya. Ya. INT dari ini. Ya. Pembaginya 12. Jadi dia bekerja selama 2 tahun. Sisanya gimana? Sisa mencari menggunakan mod. Mod dari ini pembaginya adalah 12 juga. Jadi dia bekerja selama 2 tahun 5 bulan. Sudah kita pelajari tadi di bagian modulus intironnya. Nah, sekarang gaji pokok. Gaji pokok itu adalah berdasarkan jabatan, kuncinya ini. Kuncinya berdasarkan jabatan. Tabel sudah ada di bawah. Logap kuncinya adalah jabatan. Tabelnya di sini absolut, kita ambil kolom yang kedua. No. Ya, itu gaji pokok. Tidak ada masalah ya. Tunjangan. Nah, tunjangan ini ada bukan masalah, tapi ada
nggak sulit. Latihan jalan ke bawah, tapi nanti ada banyak di sini, ada banyak if-nya. Kita gunakan VLOOKUP, kuncinya nih masa kerja tahun, ini kuncinya. Nah, tabelnya ini di blok, saya blok isinya saja, karena isinya ada dua ya, absolute. Kemudian kapan? Nah, kolomnya ada banyak. Kapan kita menggunakan yang kepala? Jika jabatan sama dengan kepala ya, maka kita ambil kolom yang kedua. Jika jabatan sama dengan manajer, maka kita ambil kolom yang ketiga. Jika jabatan sama dengan staff, kita ambil kolom yang keempat. Jika jabatan sama dengan administrasi, kita ambil kolom yang ke-5, sisanya yang ke-6. Itu sudah if-nya 1, 2, 3, 4. Nah, berikutnya adalah ring lookup-nya, true atau false. True atau false. Di sini kita gunakan yang kedua, ini rentangan. Ini dia ada masa kerjanya 3. Nah, berarti ini harus menggunakan true atau 1. Ya. Nah, ini kira-kira sudah kita pelajari materi sebelumnya, silahkan dicek di video sebelumnya. Total gaji pokok tambah tunjangan. Gaji pokok ditambah tunjangan. Ya. Nah, ini kira-kira untuk yang latihan 3. Nah, latihan 4 mencari denda ya. Kita coba ikuti saja ini. Yang pertama, sewa per jam. Sewa per jam dan batas waktu dibaca dari tabel daftar harga dengan kunci jenis mobil. Nah, ini berarti kita gunakan VLOOKUP kunci jenis mobil ini. Ya, tabelnya di sini absolute. Kita ambil kolom yang sewa per jam. Sewa per jam berarti yang 2. Ya. Kita ambil yang kedua. Batas waktu berarti kolom yang keempat. Sama ya, VLOOKUP kuncinya adalah ini, tabelnya di sini absolute. Ambil kolom yang keempat, 0. Ya. 3 jam. Lama sewa adalah jam, kembali pada jam sesuai dikali 24, seperti yang masih ada tadi. Yang kembali kurangi jam sewa kali 24. Nah, ini nanti silahkan formatnya adalah general ya, biar kelihatan. Itu lama sewanya. Formatnya 2 saja ya. Ya, 2 digit di belakang format. Nanti dia nyewanya sekian jam. Denda sekarang, mencari dendanya. Untuk mencari denda, kita harus tahu dulu dia berapa lama telatnya. Berapa lama dia lebihnya sewanya, telatnya. Kemudian denda per jam sini. Misalnya kalau dia sini denda lewatnya adalah 3 jam, jadi 3 kali 30.000 hasilnya 50.000. Yang pertama kita cari kelebihan waktunya dulu. Ya. Berapa jam dia lebihnya. Misalkan ini, batas waktu penyewaan 3. Ya. Dia lama sewanya 6 gitu. Berarti kan lebih. Mencari sisanya berarti 6 dikurangi 6 dikurangi sekian. Ya. Tetapi ada masalah jika dia tidak lewat lama sewanya. Suatu juta tapi dia nyewa cuma 4,3, dia akan jadi minus. Tidak boleh nanti minus seperti ini. Ada isikan jikanya sekarang. Jika lama sewa lebih dari batas waktu baru dikurangi. Kalau enggak ya enggak ada lebihnya. Ya, ini kita kan cari lebihnya berapa jam gitu. Kalau ini kan jelas saja lebihnya min 2, itu kan enggak mungkin. Salah berarti. Nah, ini yang benar sekarang. Ini lebihnya 3 jam, ini lebih setengah jam, ini sekian dan seterusnya. Denda per jamnya itu adalah kita rumus VLOOKUP kuncinya adalah BMW, kita ambil dari sini absolute yang ketiga. Nah, lebih sudah kita tahu, denda sudah kita tahu. Mencari total dendanya adalah kelebihan dikali denda per jamnya. Ini lebih gampang ya. Ya. Nah, ini kira-kira.
Total bayar lama sewa kali sewa per jam tambah denda. Ya, lama sewa kali sewa per jam ditambah denda. Nah, ini latihan 4. Nah, latihan 5 dasar-dasar sudah saya ajarkan tadi dan hampir sama dengan yang sebelumnya. Jadi saya minta silahkan Anda coba sendiri ini, gitu ya. Nah, coba totalnya itu mencari total dari keterangannya saja. Contohnya sudah ada kelihatan di bawah sini, dan silahkan coba. Kalau misalnya perlu kolom bantuan, ingin dipisah-pisah, tidak masalah. Anda tambah sini kolom bantuan, ya. Seperti yang ini, tambahan sendiri, tidak masalah, ya. Nah, ini kira-kira untuk pertemuan ini ada banyak nanti materinya. Kalau misalnya saya rangkum tadi ada modulus, ILT, RON, ada nanti DES 360, ya, 360 yang kita pelajari. Ada mengurangkan hari gitu. Mengurangkan jam adalah akhir kurang awal kali 24. Nah, ini yang penting, kali 24. Jadi ini rangkum materi yang sudah kita pelajari hari ini. Nanti kalau ada yang tanya silahkan berikan komentar di videonya. Ya, sampai berjumpa lagi.